Sempat menjadi sekutu Israel, namun kini Australia justru memerangi negara tersebut. Hal itu terjadi selesai Australia mengumumkan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina. Kini Australia terlibat perang kata dengan pejabat-pejabat Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Australia mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kecaman itu dilayangkan selesai Netanyahu menyebut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese adalah orang lemah. Tak hanya itu, Netanyahu pun menyebut Anthony merupakan politisi lemah yang mengkhianati Israel. Hal itu disampaikan Netanyahu melalui akun X kantor Perdana Menteri Israel pada Selasa 19 Agustus. Pernyataan Netanyahu pun mendapat balasan menohok dari Menteri Dalam Negeri Australia, yakni Tony Burke pada Rabu 20 Agustus yang mengatakan tanda seseorang pemimpin yang frustasi adalah melakukan penyerangan. Tony juga menyebut kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang diledakkan. Sindiran itu ditujukan untuk Netanyahu yang melakukan penyerangan dan membunuh warga Gaza. Sementara hubungan kedua negara semakin memanas selesai Australia memilih mengakui negara Palestina. Bahkan Australia mencabut dan melarang masuk anggota parlemen Israel dari partai sayap kanan religius Zionis Simcha Rothman selama 3 tahun. Mesir dilaporkan mengerahkan 40.000 tentara di Sinai dekat perbatasan jalur Gaza. Hal ini dilakukan selesai Israel berencana melakukan pencaplokan hingga pengambil alihan Gaza sepenuhnya. Dikutip dari Middle East Eye, hal itu disampaikan seorang pejabat militer yang tak ingin disebutkan namanya. Ia mengatakan tentara Mesir berada dalam keadaan siaga tinggi yang belum pernah terjadi selama tahun-tahun terakhir ini. Mesir mengerahkan pasukan tambahan di sepanjang perbatasan, setidaknya 40.000 tentara dikerahkan di Sinai Utara. Angka ini hampir 2 kali lipat jumlah yang diizinkan berdasarkan perjanjian damai Mesir-Israel pada tahun 1979. Pengerahan tentara tambahan ini menyusul perintah langsung dari Presiden Abdel Fattah el-Sisi dalam kapasitasnya sebagai Panglima tertinggi. Adapun perintah itu dilakukan selesai pertemuan dengan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Dewan Keamanan Nasional. Pejabat yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan Israel ingin membubarkan Hamas di Gaza. Sebaliknya, Israel disebut akan memaksa warga Palestina keluar, namun Mesir menolaknya. Iran mengisyaratkan akan menyerang Israel dalam waktu dekat. Dalam serangan terbarunya, Iran mengklaim memiliki rudal yang lebih canggih untuk menggempur Israel. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh. Dikutip dari Kompas.com, Aziz mengatakan Teheran memiliki rudal yang lebih canggih. Bahkan kecanggihan itu melebihi senjata yang digunakan Iran dalam perang 12 hari dengan Israel pada Juni 2025 lalu. Aziz mengklaim Iran telah memproduksi dan memiliki rudal dengan kemampuan jauh lebih besar. Pihaknya pun mengancam akan menggunakan rudal maut itu jika Israel melakukan serangan terlebih dahulu. Hal senada disampaikan Wakil Presiden pertama Iran Muhammad Reza Aref pada Senin 18 Agustus yang menegaskan bahwa negaranya harus selalu bersiap menghadapi konfrontasi. Aref pun menyebut negaranya tidak dalam kondisi gencatan senjata dengan Israel, melainkan dalam penghentian permusuhan. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran menggelar latihan militer selama 2 hari mulai Kamis 21 Agustus. Latihan ini akan menampilkan berbagai rudal jelajah jarak pendek dan menengah. Beberapa negara barat pun menyuarakan kekhawatirannya terhadap program rudal Iran yang menjadi ancaman bagi keamanan kawasan. Mayoritas warga Amerika Serikat justru berbalik arah mendukung dan mengakui negara Palestina. Bahkan banyak warga di sekutu Amerika Serikat seperti di Kanada, Inggris, dan Prancis yang mengumumkan niat mereka untuk mengakui negara Palestina. Dikutip dari The Jerusalem Post, mayoritas warga Amerika Serikat sebesar 58% mendukung Palestina. Angka ini didapat melalui jajak pendapat dari media Reuters selama 6 hari yang ditutup pada Senin 18 Agustus kemarin. Dalam jajak pendapat ini, hanya 33% responden yang tidak setuju bahwa anggota PBB harus mengakui negara Palestina, sementara 9% lainnya tidak menjawab.
Banyaknya warga Amerika Serikat, Prancis, Kanada, hingga Inggris mendukung Palestina karena tindakan Israel yang membuat kelaparan di Gaza. Negara-negara tersebut mengatakan bahwa krisis kemanusiaan di daerah kantong Palestina yang dilanda perang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan mayoritas warga Amerika Serikat mengatakan harus mengambil tindakan untuk membantu warga Gaza dari kelaparan. Di satu sisi, warga Amerika Serikat yang tidak setuju dengan bantuan tersebut, rata-rata mereka berasal dari Partai Republik Presiden Donald Trump. Sementara Israel pun membantah adanya kelaparan meluas di jalur Gaza.